Kita implementasikan 1 bulan yang lalu, dapat kami sampaikan selama 6 bulan ini di wilayah 8 KAI Komuter sudah melayani lebih dari 6,5 juta penumpang. Kemudian kita melihat bahwa setelah GPK kami juga melihat potensi pertumbuhan mobilisasi masyarakat, dan dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang kami sudah melayani hampir 1,7 juta orang untuk layanan penggunaan kereta lokal. Dan surprise-nya kami melihat juga bahwa reaktivasi stasiun, 3 stasiun seperti Pakis Aji, kemudian Mujang dan Purwoasri ini juga melihat pertumbuhannya cukup positif, karena sampai saat ini sudah melayani lebih dari 1.500 penumpang setelah direaktivasi. Artinya ada peningkatan sekitar 4%, 5% gitu ya, mulai dari 10 hari setelah kita melakukan sosialisasi reaktivasi stasiun. Kemudian untuk melihat dari potensi-potensi lainnya adalah bagaimana kami bisa mengintegrasikan antar moda, karena ada potensi setiap hari 40.000 orang yang menggunakan transportasi kereta lokal ini, sehingga kami membuka untuk melakukan integrasi antar moda dengan Dishub dan Pemda yang saat ini sedang kami lakukan identifikasinya. Nah, yang sekarang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kartu kami yang sudah kami implementasi di daerah lain seperti di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jogja juga bisa diimplementasi di Jawa Timur. Skemanya itu adalah bagaimana kita sebenarnya melakukan pembayaran menggantungkan cashless, nanti juga terintegrasi dengan stasiun-stasiun. Ada 3 hal yang akan kita coba lakukan kajiannya, yaitu integrasi pembayarannya, integrasi layanannya, integrasi fisiknya, halte dan stasiun. Tapi yang pertama ini yang mungkin yang lebih cepat dalam short term ini adalah implementasi e-ticketing, sehingga kami menawarkan produk kami untuk menunjang cashless di transportasi yang sudah diimplementasi di beberapa provinsi. Ini kita mudah-mudahan Agustus kita sudah bisa melakukan uji coba dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur, khususnya Trans Jatim ya. Dan ini nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Nah, terkait dengan evaluasi GPK 2023, di mana Blitar itu kita sempat untuk melakukan transit buat mereka yang melakukan perjalanan dengan penataran Doho. Pada saat ini perjalanannya tetap ada 5 PP di Doho, kemudian ada 4 PP di penataran, tetapi ada 3 jadwal yang tanpa transit di stasiun Blitar. Ini berdasarkan evaluasi kami, kemudian nanti kesiapan yang lain, sehingga ini akan terus bisa berubah seiring dengan perkembangan prasarana, khususnya di lintas Doho yang sudah double track. Sehingga nanti untuk pola-polanya akan ada perubahan-perubahan, baik nanti dari sisi operasional, mungkin nanti ada kajian juga pentarifan dan yang lainnya, sehingga bisa mendukung mobilisasi masyarakat baik di line Doho ataupun di penataran. Tetapi saat ini yang bisa kita lakukan adalah menambah perjalanan di Doho itu menjadi 5 PP, kemudian di Malang, yang daerah Malang yang penataran ada 4 PP, tapi ada 3 kereta PP yang memang dilanjutkan tanpa transit di stasiun Blitar. Itu mungkin highlight dari evaluasi GPK 2023. Kalau yang Kajian dan persiapan untuk integrasi antar moda. Yang pertama adalah integrasi pembayarannya, integrasi layanannya, kemudian integrasi secara fisik. Yang pertama kita lakukan itu integrasi pembayarannya. Jadi nanti orang Jogja datang ke sini udah pakai kartu yang sama. Orang Jakarta datang liburan ke Surabaya, dia sudah menggunakan kartu tersebut di KRL, MRT, LRT, nanti naik Trans Jatim tinggal pakai kartu itu. Sehingga masyarakat teredukasi bahwa one payment ya untuk semua transportasi publik, khususnya di Jabodetabek, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nanti kita implementasi juga di Jawa Barat. Ya. Jadi ini adalah bentuk upaya kami untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik dengan mudah, sehingga mereka tidak perlu mikir ya, kalau di Jakarta bayarnya pakai apa, di Jogja bayarnya pakai apa, nyampe di Surabaya bayarnya apa. Mereka cukup bawa kartu multi trip sehingga mereka bisa nyaman melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik dimanapun. yang 2 lainnya kapan rencana?
Ini kan perlu kita lihat bahwa halte-halte yang memang berpotensi untuk kita integrasikan ke stasiun. Nah, ini yang butuh proses karena ini ada pembangunan fisiknya, ya. Kemudian layanan seperti signage dan yang lain itu harus kita terus lakukan. Mungkin akan melihat potensinya di beberapa stasiun dulu, ya. Karena tadi ada 40.000 orang yang naik kereta lokal yang membutuhkan angkutan lanjutan. Ya. Dan ini juga kami sedang kaji dengan transportasi online yang sudah kami implementasi juga di Jawa Tengah seperti Jogja Solo, kemudian di Jabodetabek dengan Gojek, ya, namanya Go Transit. Jadi ini juga akan kita lakukan bagaimana baiknya nanti di Jawa Timur ini. Gitu. Melakukannya GPK 2023, dampak perjalanannya seperti apa, kemudian mobilisasi masyarakat di khususnya di Surabaya ini seperti apa, dan bagaimana dengan evaluasi terhadap performansi operasional kami dalam menjalankan kereta lokal di Surabaya. Dan kabar baiknya sekarang kita menyampaikan bahwa kita berinisiatif untuk melakukan integrasi antar moda di Surabaya. Ini sudah dibukakan jalannya, gitu ya, sehingga pada saat ini kami sudah melakukan identifikasi terkait implementasi e-ticketing-nya, sehingga berharap Agustus kami sudah melakukan uji coba sistem e-ticketing-nya. Perlu saya sampaikan bahwa integrasi antar moda itu ada 3 hal yang harus kita selesaikan, yakni integrasi dari sisi pembayarannya, kemudian integrasi dari layanan informasi seperti di stasiun-stasiun, area-area untuk integrasi antar modanya di mana aja, kemudian ada namanya integrasi antar modanya, artinya stasiun dengan halte itu tersambung dan yang lainnya, sehingga perpindahan dari satu lokasi stasiun, misalkan turun dari kereta lokal, dia sudah ada layanan informasi untuk area-area di mana untuk melakukan integrasinya, kemudian dia melakukan pembayaran, dan bisa pindah ke transportasi lain. Nah, yang pertama yang kita implementasikan, yang memang ini menjadi core bisnis kami, itu adalah mengimplementasikan e-ticketing cashless. Jadi kita sudah menggunakan kartu yang memang tidak diberikan izin oleh Bank Indonesia dengan kartu transportasi. Bedanya dengan e-money itu kan bisa belanja, ya. Tapi kalau untuk kartu multi-trip yang dikeluarkan oleh Bank Komuter itu memang khusus untuk transportasi. Jadi setelah kami bisa mengintegrasikan sistem e-ticketing kami di Jakarta dengan MRT, LRT, dan Transjakarta, kemarin dengan Trans Jogja, baru 2 minggu yang lalu kita juga implementasi di Jateng. Nah, ini nextnya di Jatim. Jadi ini adalah upaya yang kita lakukan agar semakin mudah untuk naik transportasi publik. Nah, Bapak Ibu, untuk evaluasi KPK 2023 dalam 6 bulan terakhir sebelum dan sesudah KPK, kami sudah melayani 6,5 juta penumpang di wilayah 8 ini. Jadi mulai dari Sidoarjo, Surabaya, sampai ke Malang, ya, Blitar, Kertosono, ini kita sudah melayani hampir 6,5 juta penumpang. Dan setelah KPK kita implementasi 1 bulan yang lalu, kami sudah melayani 1,2 juta penumpang sampai saat ini. Nah, ya. Jauh Blitar. Nah, itu terlambat tarif parsial jadi ngikutin ke kilometer. Jadi saya yang menurut kalau ayalan yang lain, contoh ambil yang Blorasura, CL Blorasura itu mau sampai ke Cepu, mau sampai ke Bojonegoro, atau hanya sampai ke Tandes misalnya, itu berlaku tarif tetap sebagai tarifnya CL Blorasura, artinya tetap 13.000. Nah, perlakuan untuk yang tarif bawah dan penatara itu sedikit berbeda pakai tarif asli. Jadi mengenai tarif sampai saat ini belum ada atau tidak ada kenaikan tarif, masih perlakuan seperti itu. Jadi dengan satu tiket yang dari Kediri ke Malang, berarti kan melewati titik akhirnya Blitar nih, tetap dihitung berasa kilometer, jadi tetap seperti tarif yang sekarang. Informasi juga berikutnya, mungkin ini hanya sekedar tes buku aja, bahwa kami juga diskusi dengan timnya, karena tarif yang menentukan adalah Kementerian Perhubungan. Kami diskusi dengan Kementerian Perhubungan lalu membuat kajian tentang tarif parsial yang dimaksud tadi. Itu tuh mudah-mudahan harapan kami juga bahwa ada kepastian berkaitan dengan
perlakuan mirip mungkin nanti dengan yang di Jabodetabek. Jabodetabek itu kan tidak ada masalah mau turun di mana mau ke kanan, tarifnya persis betul-betul bukan parsial tapi tarif berdasarkan kilometer persis. Next kita